Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Hardiansyah, NIM 3412311006 dari kelas Teknik Mesin A1 Malam dengan materi kekuatan bahan. Oke. Di sini UTS ilmu kekuatan bahan. Saya satu itu adalah menentukan, kita di sini akan menentukan tegangan dan regangan pada batang aluminium ya. Pertama kita akan jawab soal A. Oke, apa itu tegangan? Tegangan adalah gaya persatuan sama luas yang di dalamnya luas yang didalami material saat diberikan gaya tarik atau tekan pada batang aluminium ya. Ini tegangan dapat dihitung dengan rumus. Oke. Dan ini adalah rumusnya. Sigma sama dengan F per A ya. Oke. Selanjutnya di mana F adalah gaya tarik, dalam kasus ini 40 kN atau 40.000 Newton. Itu oke, 40.000 Newton ya. A adalah luas, terus penampang batang karena kemampuannya yang berbentuk lingkaran, maka A dihitung sebagai A atau I pangkat akar 2/4. Oke. F adalah gaya tarik, dalam kasus ini 40 kN atau 40.000 Newton. A adalah luas penampang batang, karena penampangnya itu berbentuk lingkaran, maka A dihitung sebagai A sama dengan I akar 2/4 menggunakan diameter 4 cm atau 0,04 M. A sama dengan PI dikali 0,04 akar 2/4. Oke, itu sama dengan 0,001256664 M pangkat 2. Jadi ya, tegangan yang dialami batang aluminium ini adalah sigma sama dengan 40.000 per 0,001256664 sama dengan 31,83 MPI. Ini berarti bahwa gaya yang diberikan menghasilkan tegangan sebesar 31,83 megapascal ya, MPA pada batang aluminium tersebut. Oke. Regangan, seberapa besar material memanjang atau menyusut relatif terhadap panjang aslinya. Rumusnya ini ya, di mana
delta adalah perubahan panjang 2 mm atau 0,002 m, dan L adalah panjang awal batang 1,5 m. Nih menghitung regangannya ya. 0,002 per 1,5 sama dengan 0,001333. Jadi tegangan batang pada aluminium itu hasilnya 31,83 megapascal, dan regangan pada batang aluminium itu 0,001333 ya. Oke, selanjutnya yang B, perpanjang batang baja dengan gaya yang sama. Oke, sekarang kita ingin tahu berapa panjang batang baja pertama jika diberi gaya 40 kN seperti batang aluminium, karena gaya yang dimensi batang baja itu sama. Tegangannya alami, batang baja juga sama, yaitu yang tadi 31,83 MPa, jawaban yang A tadi. Terus baja itu memiliki modulus ya elastatis yang lebih tinggi daripada aluminium, 200 GPa dibanding dengan 70 GPa pada aluminium, yang artinya baja lebih kaku. Jadi untuk tegangan yang sama, baja akan mengalami deformasi yang lebih kecil dibandingkan aluminium. Dengan menggunakan persamaan delta per E, kita substitusikan nilai sigma sama dengan 31,83 10 6 tegangan pada baja sama seperti aluminium. L 1,5 itu E sama dengan 200 dikali 10 9 modulus statik baja di rumusnya. Oke, yang artinya itu perpanjangan yang terjadi pada batang baja hanya 0,239 mm, jauh lebih kecil daripada aluminium itu ya, yang mengalami perpanjangan 2 mm. Terus pokoknya artinya perpanjangan yang terjadi pada batang baja itu cuma 0,239, jauh lebih kecil daripada batang aluminium yang mengalami perpanjangan 2 mm. Oke, selanjutnya jawaban yang C, pengaruh modulus elastatik terhadap deformasi dan pemilihan material. Modulus elastatis terhadap deformasi dan pemilihan material. Modulus elastatis adalah ukuran kekakuan material. Yang semakin besar modulus itu, elastatis akan semakin sulit. Jadi material tersebut itu mengalami perubahan bentuk saat diberikan gaya. Dalam konteks fabrikasi atau manufaktur, memilih material yang sesuai dengan kebutuhan deformasi itu sangat penting. Misalnya untuk struktur bangunan ya atau jembatan, kita mau material yang kaku dan tidak mudah berbentuk saat dibebani ya, kayak baja. Ini memastikan stabilitas dan keamanan struktur dalam jangka panjang. Selanjutnya pada komponen elastis seperti karet di suspensi kendaraan atau bagian yang harus kita yang harus menahan getaran, material dengan modulus elastatis rendah ini lebih cocok karena lebih lentur dan mampu menyerap energi. Jadi memahami modulus elastisitas ini membantu insinyur menentukan bahan terbaik. Dia berdasarkan kekuatan, kekakuan, dan keandalan dalam aplikasi yang nyata. Oke. Yang ini sigma, ini pi, dan ini adalah delta. Oke, selanjutnya ini nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan dan aplikasinya dalam desainnya. Jadi jawabannya adalah yang saya rangkum ini. Pertama A, zona elastatis. Oke, hubungkan tegangan dan regahan bersifat linear. Material dapat kembali ke bentuk semula jika dia dilepaskan. Contoh kayak karet yang ditarik atau dilepas, dia kembali ke awal. Nah, itu contohnya. Terus yang B, batas elastis yang atau bahasa Inggrisnya yield point.
Itu titik terakhir zona elastatis. Di sini material yang mulai mengalami deformasi elastatis ini di mana perubahan bentuk tidak kembali jika gayanya dilepas ya. Yang C, zona plastis. Material itu terus memanjang secara permanen. Meski tanpa banyak tambahan, gaya ini adalah zona deformasi permanen. Oke, yang D, zona patah, fracture atau titik deformasi. Material tidak mampu lagi menahan gaya dan patah. Oke, aplikasi dalam desain. A, bangunan dan jembatan. Material dengan zona elastatis ini elastis dan plastis tinggi, kayak baja digunakan untuk menahan beban tanpa patah. B, mesin material dipilih agar tidak mencapai zona plastik selama digunakan untuk memastikan ketahanannya. C, material elastatis, komponen seperti suspensi mobil. Dia memilih bahan elastis dan fleksibel tanpa mengalami deformasi permanen. Ya, ini adalah contoh gambar. Diagram ini milih material yang sesuai dengan kekuatan yang diperlukan sebagai aplikasinya ya. Oke, yang ketiga ya. Sebuah pipa stainless panjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnetik atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal itu sebesar 1 ton, yang di kiloin itu menjadi 1000. Untuk memastikan keamanan operasional berapa diameter minimum itu pipa tersebut jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4. Material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 65 MPa. Oke, jawabannya ya, kita cari dulu panjang pipa ya, L. Itu di sini kan dia 50 m. Ini 50 m dan beban maksimalnya itu dia di sini 1 ton ya, 1000 kg. Baru safety factornya itu 4 dan yield strength-nya itu 200 nih ya, 50 MPa. Baru materialnya itu apa tadi, stainless steel. Oke, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita konversikan dulu beban kesatuan Newton ya. Rumusnya M kali G ya. Jadi F 1000 kg dikali 9,81, baru tuh ini didapat dari percepatan gravitasi bumi. Baru F sama dengan 9,810 N. Di situ yang kedua, hitunglah tegangan izin dengan pertimbangan safety factor. Oke. Sigma sama dengan sigma Y itu dibagi sama safety factor ya. Terus itu kita masukin angkanya 250 MPa dibagi 4, hasilnya itu 62,5 MPa. Oke. Baru kita ubah ke mm ya. Itu sama diubah jadi 62,5 N atau mm. Kedua, kita mencari luas penampangan minimum menggunakan rumus tegangan. Rumus tegangan itu A sama dengan PI dikali R pangkat 2. Jadi langsung kita masuknya. A nya tadi itu 166,96 sama dengan 3,14 dikali R pangkat 2. R pangkat 2 itu 166,96 dibagi 3,14, hasilnya adalah 49,987 mm kedua. Terus itu 49,987 dirubah menjadi hasilnya dapat 7,07. Oke. Yang terakhir itu diameter minimum D sama dengan 2R. Oke.
2 dikali 7,07 mm dia sama dengan 14, hasilnya itu 14,14 mm. D-nya adalah 15 mm jika dibulatkan ke atas untuk keamanan ya. Jadi kesimpulannya itu diameter lima pipa itu yang dibutuhkan adalah 15 mm untuk menahan beban 1 ton ya, dengan safety factor 4. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan jawaban jika ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, yang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.